kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ini terkait dengan aksi nyata saya pada modul 3.3. Saya kemarin sudah merancang sebuah program, Pak, terkait literasi digital. Kenapa saya membuat program ini? Karena saya melihat semakin kesini tuh minat baca siswa kok semakin menurun seperti itu, Pak. Kemudian saya punya rancangan atau pandangan bagaimana caranya meningkatkan kembali minat baca siswa dan dikaitkan dengan kemajuan zaman sekarang. Jadi saya membuat literasi digital nanti dengan tujuan agar siswa itu kembali termotivasi untuk membaca melalui e-book yang ada di aplikasi yang saya siapkan nanti. Satu ide yang bagus, karena ada beberapa peluang yang jenengan gunakan. Yang pertama, sekolah tidak melarang siswa untuk membawa HP. Jadi peluang itu jenengan gunakan ketika pembelajaran dibutuhkan untuk menggunakan HP sebagai sarana untuk literasi digital. Sangat positif sekali. Yang kedua, memang minat baca anak untuk membaca buku sekarang itu memang di mana-mana menurun, tetapi ketika materi itu mungkin ada di HP berupa materi digital dari berbagai buku, mungkin anak-anak akan lebih mudah, akan lebih tertarik karena dia tidak ribet-ribet buka-buka buku. Mungkin sekali waktu mereka ketika main HP, sekali waktu mereka akan membuka itu, apalagi memang ada himbauan dari guru atau keharusan bahkan dari guru-guru bahwa anak harus membuka HP untuk membaca materi yang ada di situ. Jadi bagus sekali Bu untuk ditindaklanjuti. Jadi mudah-mudahan ini nanti bisa ke semua jenjang bisa diterapkan. Insya nanti saya juga kolaborasi dengan Pak Nana dan Bu Fitri dan Pak Imam, Pak, terkait dengan web aplikasinya yang nanti di sekolah itu. Karena nanti bukan hanya penggunaan e-book saja, tapi nanti diusahakan anak-anak itu setelah membaca e-book itu mereka dapat membuat resume.
Jadi setiap minggunya mereka membuat resume, kemudian resume tersebut dikirim ke website sekolah. Iya. Kebetulan dulu pada itu sebelum sakit itu kan pernah mengajarkan kita ebook kan, Oh, yang seperti dibuka gitu. iya, Mungkin- iya, iya. Mungkin seperti model Iya. anak-anak yang kemudian tertarik, apalagi di bagian-bagian lain kemudian ada tugas sehingga Iya, bisa iya. selesaikan anak. Jadi itu bisa dikembangkan, bisa kita lakukan mulai sekarang agar anak meningkatkan minat bacanya melalui literasi digital. Oke, bagus sekali berarti untuk satu pun sebenarnya untuk keberhasilan program Sinata yang sudah diprogramkan oleh Batik. Oke. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nanang? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Pak Nanang, ini saya kan ada tugas ini terkait guru penggerak, Ya. tepatnya di modul 3.3, yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Nah, dalam program ini saya akan mengangkat tema atau prakarsa perubahan mengenai raih mimpi melalui literasi digital. Nah, mengapa saya mengangkat tema ini? Saya melihat itu siswa kita di SMP 3 Malang ini sepertinya semakin kesini kok semakin menurun minat bacanya, terutama di pembelajaran di kelas ya. Nah, dari situ saya mempunyai sebuah program membuat literasi digital. Jadi anak-anak itu bisa membaca mulai dari materi ataupun materi pengayaan melalui e-book yang ada di link atau website sekolah. Nah, kaitannya dengan itu, karena Pak Nanang di sini kan ahli IT Pak Nanang ya, saya butuh bantuannya Pak Nanang untuk merancang seperti itu, mulai dari linknya, kemudian terhubung ke website sekolahnya. Bagaimana Pak Nanang? Kalau untuk referensi siswa dalam mempermudah siswa mencari materi atau mendalami ilmu, mungkin sebaik pendapat saya secara pribadi bisa membuat web mini terlebih dahulu, kemudian nanti web mini tersebut linknya kita hubungkan ke web sekolah. Jadi siswa itu nanti mengaksesnya sudah melalui web sekolah, baik dalam bentuk materi ataupun mereka dapat mengumpulkan tugas secara online. Karena memang saat ini memang benar yang Anda katakan tadi bahwa minim sekali minat baca dari siswa, sehingga kita harus punya inisiatif bagaimana siswa itu bisa punya minat baca yang tinggi dengan dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Kalau saran saya mungkin Ibu bisa menggunakan aplikasi online untuk awalnya yang bernama Linktree. Linktree itu memang berbayar, tapi memang ada yang gratis. Hanya kelemahannya kalau yang gratis beberapa fitur terkunci. Tapi kalau sebatas untuk materi siswa dan pembelajaran di sekolah mungkin kita pakai yang gratis saja. Karena kalau yang berbayar kita itu harus menggunakan dolar. Jadi monggo terserah Ibu, kalau memang minat tadi bisa saya pandu bagaimana cara membuat dari awal sampai proses menghubungkannya dengan web sekolah. Itu Pak ya. Bisa ditunjukkan Pak? Ya, saya tunjukkan ya. Yang pertama kita masuk ke Chrome. Setelah di Chrome kita ketik Linktree. Kedua ini LinkedIn Bayatul. Kemudian kita klik. Nah, di sini ada dua, ada login dengan sign up free.
Nah, di sini ada add. Add ini fungsinya nanti untuk menambahkan link yang sudah Ibu siapkan dan sudah Ibu simpan di dalam Google Drive. Jadi yang akan dimasukkan ke dalam website mini ini, web mini ini, nanti di Linktree ini adalah linknya saja, bukan filenya. Oke, jika kita coba buka Google Drive milik Ibu, akhir dari Linktree itu seperti ini nanti Ibu. Jadi ini, ya. nah, ini nanti kelanjutannya ya. Selain anak-anak bisa mengakses e-book ini, anak-anak itu nanti saya minta untuk meresum hasil mereka, apa yang mereka baca, apa yang mereka pahami, itu kemudian mereka membuat resum, dan resum tersebut dikirimkan ke website sekolah. Jadi semuanya bisa melihat apa hasil dari pembelajaran mereka dalam semua itu. Bagaimana? Ya, jadi gini. Ini nanti web ini, link ini juga nanti akan dimasukkan, Linktree ini, aplikasi ini akan dimasukkan ke dalam web sekolah. Dan nanti dalam sekolah kita akan berikan tab baru. Jadi tab baru itu mungkin bisa diberi judul karya siswa. Di dalam tab itu nanti ada semua mapel, termasuk IPS di dalamnya. Begitu siswa ingin mengupload resum setelah membaca materi bab 1 misalnya, nanti hasil resumnya itu bisa masuk ke tab karya siswa, pilih mapel IPS, kemudian di situ ada menu download, menu upload, kemudian tinggal tekan upload, maka siswa nanti secara otomatis resumnya akan terupload dengan sendirinya. Terima kasih Pak Nana atas pencerahannya, sangat membuka pemikiran saya, ide-ide dari Pak Nanang, dan kemungkinan nanti atau besok bisa saya terapkan ke siswa ya. Jadi segera bisa saya terapkan supaya siswa juga bisa menikmati ya, menikmati fasilitas e-book ini. Iya. Jadi Pak Nanang. Oke, terima kasih Pak Nanang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Meskipun panas-panas, tetap semangat ya. Baik anak-anak, di sini saya Bu Rate akan mensosialisasikan sebuah program terkait literasi, program sekolah yang terkait dengan literasi. Ya. Sudah tahu literasi itu apa? Tidak ada yang tahu literasi? Ya, baik. Literasi itu berkaitan dengan membaca. Nah, intinya itu berkaitan dengan membaca. Di dalamnya itu ada banyak unsur, tidak hanya membaca, ada menulis, menyimak, kemudian yang terakhir itu meresum. Meresum itu membuat sebuah kesimpulan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mengangkat sebuah program yang berjudul literasi digital. Kenapa saya mengangkat ini? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, zamannya sekarang sudah serba HP ya. Jadi kalian tidak hanya melulu membaca menggunakan buku, ya, tidak hanya menggunakan buku. Ya. Sepertinya kalian bosan kalau hanya membaca buku ya. Iya. Nah, makanya untuk memecahkan masalah tersebut supaya kalian tidak merasa bosan, jenuh, hanya membaca buku, di sini saya membuat program literasi digital. Nah, saya akan tampilkan bagaimana cara mengakses link literasi digital SMP 3 Maret. Siap? Menyaksikan? Oke. Nah, ini linknya seperti ini. https Linktree SMPN 3 Maret. Ini tinggal klik satu kali. Ini bisa menggunakan HP. Jadi tidak hanya di komputer atau laptop, bisa melalui HP. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Di sini yang di atas ada buku guru. Ini boleh diakses oleh semuanya. Jadi tidak terbatas guru, tidak terbatas siswa. Semuanya bisa. Ini buku siswa. Misalkan kalian ingin
klik saja satu kali seperti ini. Nah, nanti akan muncul buku siswa. Nah, seperti ini anak. Ya, ini masih loading, ini berkaitan dengan jaringan. Ini ada beberapa halaman. Nah, ini sangat banyak sekali di bawahnya, jadi kalian bisa buka. Baik anak-anak, untuk sesi berikutnya kita langsung praktek bersama ya. Jadi kalian biar lebih memahami cara menggunakan link GLS ini. Judulnya di sini GLS SPN 3 Maret. GLS itu Gerakan Literasi Sekolah. Ya. Silakan buka Google Chrome di HP kalian masing-masing. Sudah? Kalau sudah, silakan masukkan link ini. Sudah muncul tampilan GLS? Bagus. Silakan di scroll ke bawah ke atas. Buka buku siswa mapel bahasa Inggris. Sudah? Sudah muncul tampilan bahasa Inggris? Ada berapa halaman di situ anak? Itu yang muncul di situ buku kurikulum merdeka, kurikulum baru. Ya. Jadi misalkan kalian, ya, harapan saya tidak akan bosan atau jenuh untuk membaca. Tapi sepertinya kalian lebih tertarik untuk membuka HP. Betul tidak? Betul sekali. Ya. Jadi silakan bisa dimanfaatkan link GLS ini untuk menambah referensi kalian belajar. Baik belajar di sekolah maupun di rumah. Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, nanti ketika tahun ajaran baru, ya, diusahakan setiap minggunya setelah kalian mempelajari materi di GLS ini, nanti kalian diminta untuk membuat resume setiap minggunya, semua siswa. Resume tersebut dikirim ke website sekolah. Jadi semua yang masuk ke web SMP 3 Maret paham atau tahu, oh ini